Nama baptis kayaknya. Oh, baptis. Iya. Oke. Ya, KTP Jakarta Timur. Ini sertifikat sudah dibuat, jadi Ridwan tinggal hanya membacakan dari sini. Pernyataan memeluk agama Islam dan seterusnya sampai sini, sampai dengan ini saya nama siapa, agama sebelumnya apa, dengan kesadaran ini dibaca sampai 2 kalimat syahadat baru saya tuntun syahadat. Oh, saya baca dari Ya, sini. Iya. Namanya jadi Ridwan. Ridwan, Pak. Asli dari Lahir Jakarta, Lahir orang Jakarta. tua, sukunya Batak Karo dan Batak Toba. Oh, Batak Karo dan Batak Toba. Toba. Katanya kalau Karo nggak mau disebut Batak. Katanya kalau Karo nggak mau disebut Batak. Sebagian mungkin. Oh, sebagian. Tapi saya masih mengakui itu Batak juga. Oke. Ridwan lahir di Jakarta. Iya. Terus maksud kedatangan di sini untuk diskusi. Diskusi memperdalam ajaran agama yang ingin saya anut gitu, Pak. Yang sekarang beragama apa? Kristen. Kristen. Gerejanya apa? Saya GBI. Oh, GBI. Iya. Biasanya kalau Batak Karo kan GBKP ya? Iya. Oh, ini Iya, GBI. GBI. Saya lebih ke karismatik, bisa di GBI, Oh, GBDI. GBI apa? Pak Ustaz. GBI apa? Betani bukan? Nah, Betani bukan? bukan. Apa Tiberias? Tiberias kadang-kadang. Tiberias. juga. Oh. Saya dulu GBI Betani. Betania. Dulu saya anak buahnya itu Insinyur Niko kalau pernah dengar. Oh iya. Tahu? Tahu. Oh. Insinyur Niko. Oke, sekarang Ridwan mau tanya atau bagaimana? Ada yang mau tanya? Mau tahu aja pengalaman Kodondi itu pertama-tama kali menjadi seorang mualaf itu kenapa tertarik gitu, dan pas momen apa Kodondi bisa langsung serius untuk mendalami atau langsung mau masuk Islam gitu. Oke, gini, kalau saya dulu berpikirnya begini. Landasan dari sebuah agama itu kan apanya? Kalau sudah nggak ada nabinya, berarti yang dipegang oleh orang beragama itu apanya? Sebagai hukum, aturan, perintah, itu apa? Kitabnya kan? Kitabnya kan? Orang Kristen itu kan punya kitab yang namanya Bible. Di dalam Bible dulu saya akhirnya menemukan bahwa di dalam Bible itu ada ayat-ayat yang tidak otentik atau tidak asli, ya. Ketika saya menemukan itu dan ada buktinya malah dari kalangan Kristen sendiri, akhirnya saya tidak bisa menerima Bible itu sebagai kitab yang suci, ya. Jadi artinya dalam Bible itu sudah ada campur tangan manusia. Saya mengakui bahwa masih ada firman Tuhan di dalam Bible, ya, karena ada kesamaan dengan apa yang sekarang saya ikuti, yaitu agama Islam, yaitu dalam hal ini kitabnya adalah Quran. Di dalam Quran dan di dalam Bible itu masih ada kesamaan antara yang disebut dengan firman Tuhan. Contoh, Tuhan itu Esa, satu, tidak ada yang lain. Juru selamat juga cuma Tuhan, ya. Namanya juga kalau kita pelajari dari sisi linguistiknya, ternyata ada kesamaan. Nama Tuhan yang Esa itu adalah, kalau di Bible itu Allah, atau kita sebut Allah, ya. Tapi yang saya maksud dengan kata Allah di dalam Bible itu sebagai nama, ya, yang diakui oleh orang Yahudi, ya. Jadi Kristen itu timbulnya dari orang Yahudi. Yang menciptakan Kristen adalah orang-orang Yahudi, ya. Paulus kan juga orang Yahudi. Bapaknya seorang Yahudi atau bangsa Israel, suku Benyamin. Ibunya dari Yunani, Tarsus gitu. Nah, ada kesamaan nama Tuhan menurut orang Yahudi. Mereka menyamakan dengan sebutan Eloh atau Elohim. Ya, kita sebut Allah. Eloh dengan Allah itu sebenarnya sama, ya. Ada yang nyebut Adonai. Kalau Adonai itu kata ganti untuk menyebut yang disebut dengan Yod He Vav He. Pernah dengar? Iya, Yahweh. Orang Kristen nyebutnya Yahweh. Orang Yahudi nggak mau sebut Yahweh. Orang Yahudi tidak berani menyebut itu dengan Yahweh, Yehova, Yehowa. Mereka nggak berani. Mereka ganti dengan Adonai atau Hashem. Ya, jadi kalau Adonai itu artinya Tuhan, kalau Hashem itu artinya nama itu. Ketika saya menemukan di dalam kitab suci saya waktu itu ada ayat yang tidak asli, saya akhirnya mengambil kesimpulan bahwa kitab ini sudah ada campur tangan manusia. Jadi buat saya waktu itu saya tidak bisa menerima ini sebagai kitab suci. Nah, setelah itu baru saya pelajarin agama-agama yang lain. Pilihan saya jatuh ke agama Islam. Karena Islam itu
tidak mengenal yang namanya rasis, ya, tidak mengenal orang suku agama apa, suku ras apa, kedudukan semua manusia tuh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tuh sama semua. Itu yang saya pegang dari agama Islam. Lagi pula di dalam Islam, kitabnya Quran itu ternyata mengandung ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Itu ternyata sudah dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan zaman sekarang. Itu yang menjadi patokan saya kenapa saya memilih Islam. Karena tidak mungkin Quran karangan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Alasan utama saya. Mau buktinya, Bible ada ayat tidak asli? Boleh Pak. Boleh. Saya dengar itu terjemahannya aja yang diganti. Iya, terjemahan. Iya. Beda-beda di berbagai negara gitu. Oke, kalau terjemahan itu kan tergantung dari bahasa apa, kan? Namanya terjemahan itu adalah sesuai dengan pilihan kata dari si penerjemah. Ya, itu nggak masalah kalau itu sih penerjemahan nggak masalah. Cuman kalau ada ayat yang begini, menurut Ridwan bagaimana? Ini adalah kitab suci Katolik ya. Di dalam kitab suci Katolik ini isinya ada 73 surat. Oke. Kalau yang punya Ridwan kan ini yang ini. Yang LAI kan, PB kan, ini kan. 66. Ya. Di sini ada 66 surat, di sini ada 73 surat. Yang Protestan, GBI termasuk Protestan, menolak 7 kitab dari sini. 7 kitab itu adalah Deuterokanonika. Ya. Ini tidak untuk diperdagangkan. Kitab suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi kan berarti kan? Percetakannya Arnoldus ND. Ini di Nusa Tenggara Timur. Nah, di seluruh kitab Katolik ataupun Protestan, Ridwan tahu nggak ayat yang mengajarkan Trinitas? Iya, tahu. Ayat apa? Lupa Pak, tapi di Matius atau Matius berapa? Ingat? Lupa Pak. Lupa. Iya. Satu-satu tahu Trinitas kan? Tahu. Tuhan itu Esa, tapi bisa bermanifestasi dalam tiga pribadi. Bapa, Yesus, Roh Kudus, dan ketiganya satu. Betul? Ini inti daripada jalan Trinitas. Nanti penjabarannya bisa panjang. Di dalam seluruh kitab suci orang Katolik ataupun Protestan, satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang Trinitas, konsep Trinitas, itu cuman ada di 1 Yohanes 5 ayat 7. Selain itu nggak ada yang komplit. Kalaupun di Matius ada, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi tidak disebut satu. Ya kan? Cuma 3 pribadi tapi tidak disebut satu. Nanti mungkin ada lagi Yohanes 10:30, aku dan Bapa satu. Belum ada Roh Kudusnya, baru aku, Yesus, dan Bapa. Ya kan? Belum ada Roh Kudusnya, nggak lengkap. Nanti ada lagi di Yohanes 1:1 misalnya. Pada mulanya adalah Firman, Firman bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu Yesus. Berarti baru ada Yesus dan Bapa. Roh Kudusnya belum disebutin. Di seluruh kitab yang menyebutkan 3 pribadi itu dan ketiganya satu, cuman di 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya. Isinya mungkin bisa dibuka di sini. 1 Yohanes 5 ayat 7, isinya sama nggak sama ini? 1 Yohanes 5 ayat 7. Bukti jemaat GBI cepat buka Bible. Ayat 7 sebab sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya satu. Ya kan? Itu bukti bahwa ada ajaran Trinitas. Betul? Sama nggak isinya dengan ini? Coba baca. Ya, ini Yohanes. Iya, 1 Yohanes 5 ayat 7. Ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Sama kan sama itu? Iya, sama. Oke, sekarang di kitab yang ini ada catatan kakinya. Catatan kakinya tuh begini bunyinya. Ayat 7-8, kalimat di dalam surga sampai di bumi. Ada keterangan apa nih? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah
paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya itu naskah aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli. Artinya tidak asli apa? Tidak otentik lah ya. Mungkin. Nah, berarti tadi kan dijelaskan bagian ini aslinya atau sebelumnya adalah catatan di pinggir halaman. Kemudian apa? Disisipkan. Jadi artinya sebelumnya ayat ini sebelumnya tadi bukan ayat, disisipkan menjadi ayat. Iya. Ya, paham ya maksudnya? Iya, Pak. Berarti satu-satunya ayat di dalam kitab suci orang Kristen dan Katolik yang mengajarkan Trinitas ternyata pasti tidak asli. Saya baru tahu di Katolik kayak gini ya. Enggak. Isinya sama dengan itu karena Kristen menggunakan kitab suci Katolik dan membuang yang 7. Yang 7 itu tidak dipakai, tidak diterima. Nggak diterima gitu. Makanya baru tahu ada perbedaan kayak gitu. Nah, kalau ayatnya sama bunyinya. Sama. Cuman kalau di sini kan tidak ada catatan kakinya. Yang di sini ada catatan kakinya. Jujur memang, jujur mengakui bahwa ayat ini pasti tidak asli. Tapi kitab ini bukan untuk jemaat. Kitab ini untuk calon-calon pastor. Ada pernah punya ngeliat kitab begini? Nggak pernah kan? Kitab ini khusus untuk calon pastor. Tidak untuk diperdagangkan tadi kan tulisannya kan? Nah, iya, Pak. Berarti Ridwan mau cari di toko buku nggak ada yang jual. Oh, nggak ada yang jual ya? Nggak ada yang jual. Beli di toko online ya mungkin ada yang jual 1-2, tapi juga sehari 2 hari pasti hilang, pasti dibeli orang. Ini dicetak untuk khusus para pastor ya, gitu. Calon pastor. Calon pastor. Yang belajar di seminari atau yang belajar di tempat pendidikan Alkitab atau pendalaman Alkitab. Gitu. Jujur, kitabnya ini kitab jujur, ngasih tahu sebenarnya. Dan ini ternyata bukan satu-satunya ayat yang tidak asli. Banyak di sini. Yang tidak asli itu banyak. Mau tahu? Kenapa saya kasih tahu ini? Karena ayat ini yang dianggap sebagai bukti satu-satunya ayat yang mengajarkan konsep Trinitas. Kalau ayat-ayat yang lain yang tidak asli itu bukan ayat yang mengajarkan Trinitas. Gitu. Agak kaget juga sih ya. Saya dulu lebih kaget. Saya dulu seperti kamu, buka Bible cepet, bacanya cepet. Tapi begitu dengar begini, apa benar? Ternyata benar. Mau yang kitab bahasa Inggris juga ada tulisannya. Contoh, bisa bahasa Inggris kan? Bisa lah. Bisa lah, dikit-dikit ya. Dikit-dikit, Pak. Nah, banyak tuh nggak apa-apa ya. Ini kan yang bahasa Indonesia. Takutnya nanti disangka, wah ini kan apa nih gitu. Kita lihat bahasa Inggris ya. Ini namanya kitab yang berasal dari kelompok Gideon. Kelompok Gideon itu yang menyebarkan Bible ke hotel-hotel, taruh di laci-laci hotel. Mereka taruh ini. Sekarang cari 1 John 5:7. Nah, ini benar tadi John. Yang mana? Hebrew di belakang dulu. Oh iya. Nah ini kan John kan? Iya. Nah ini nih, 1 John. For there are the truth. Sini. Iya, Sama kan? Sama-sama. Ini ada Bible namanya. Ini ya diambil dari Bible King James Version. Pernah dengar? Iya, pernah. Ini ada Bible namanya New International Version. Ya, sama-sama kita buka 1 John 5:7. First John 5:7. Coba dibandingkan ayat 7 bunyinya sama nggak? Ada.
testify the spirit and beda banget. Beda kan? Iya. Ada keterangannya di bawah nih, apa? Yang saya garis merah tuh. Manuscript of Vulgate testify. Apa? Coba dibaca. Let manuscripts of the Vulgate testify in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. And there are three that testify on earth, the not found in any Greek manuscript before the 16th century. Not found in any Greek manuscript before The 16th 16th century. Jadi tidak terdapat di dalam manuskrip-manuskrip Yunani sebelum abad 16. Jadi yang kitab ini tidak memuat ayat itu karena mereka menerjemahkan dari manuskrip-manuskrip Yunani yang paling awal gitu. Yang paling tua gitu lah. Ini sudah agak tua, agak muda gitu. Jadi kalau ini menerjemahkan dari teks setelah abad 16, yang ini menerjemahkan teks sebelum abad 16. Sebelum abad 16 tidak ada kalimat Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Maka di sini tidak ada. Iya beda banget. Bener beda. Nah, karena cuman ini satu-satunya ayat yang menyebutkan tiga pribadi dan satu. Tidak ada lain ayat yang menyebutkan tiga pribadi ini dan satu. Jadi sekarang Ridwan selama ini percaya dengan Trinitas itu bukan dari ajaran yang diinspirasi oleh Tuhan gitu, tapi berdasarkan ajaran dari pemikiran manusia atau dalam hal ini adalah gereja. Berarti gereja selama ini Gereja yang merumuskan ajaran Trinitas. Gereja-gereja di dunia gitu banyak yang keliru mungkin. Iya, kan gini, di seluruh dunia, contohnya, ini yang lebih gampang ya. Ini kan punya Kristen Protestan. Ini punya Katolik. Ya. Ada berapa tadi? 66 surat ya. Ini tadi ada berapa? 73. Karena ada 7 kitab Deuterokanoni Kanonika yang ditolak oleh Protestan kan. Ini ada kitabnya orang Ortodok. Isinya 78 surat. Ya, 66, 73, 78. Ini ada Bible-nya orang Kristen Ethiopia. 81 surat. Saya ulang nih. 66, 73, 78, 81. Yang bukan firman Tuhan yang mana? Kenapa beda-beda jumlah suratnya? Sebagai orang Protestan pakainya yang ini, ini kan 66. Tapi di Katolik menggunakan 7 tambahan kitab yang lain atau surat yang lain. Sedangkan yang Protodok lebih banyak 5 dari Katolik, yang Ethiopia lebih banyak 3 dari Ortodok. Jadi dengan kata lain, yang ini merangkum semua surat atau kitab, yang ini menolak 3 dari sini, yang ini menolak 5 dari sini, yang ini menolak 7 dari sini. Kalau yang Katolik saya pernah dengar sih emang bukan kayak menolak, tapi tidak sama aja sih, tidak dianggap bukan firman Tuhan, bilang gitu. Ya. Jadi konsep firman yang jadi kitab di dalam Kristen berarti kan belum selesai. Ada yang 81, 78, 73, 66. Ini baru konsep firman menjadi kitab. Sekarang kalau konsep firman menjadi manusia, ada kelompok seperti Ridwan namanya kelompok Trinitarian. Ya kan? Karena percaya dengan Trinitas. Pernah dengar saksi Yehova? Iya, pernah. Mereka tidak menyembah Yesus. Pernah dengar kelompok Oneness? Belum. Yang kelompok Oneness tidak menerima Trinitas. Mereka tidak percaya dengan 3 pribadi. Tuhan itu satu pribadi. Tapi Bapa dan Yesus itu dianggap satu pribadi. Itu jadi Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Tidak kenal Trinitas, mereka sebut satu pribadi. Jadi konsep firman yang jadi manusia di dalam Kristen pun belum selesai. Ada yang Trinitas, ada yang saksi Yehova atau Unitarian, ada yang Oneness. Ini kan beda-beda konsep ketuhanannya. Iya, benar.
Konsep firman jadi manusia belum selesai. Konsep firman jadi kitab juga belum selesai. Karena beda-beda. Ya kan? Iya juga sih. Nah, Ridwan ada di mana? Ridwan ada di kelompoknya yang ini, ketuhanannya ikut yang Trinitarian. Nah, sekarang kalau buat Ridwan, di dalam kitab ada ayat yang pasti tidak asli, apakah bisa disebut ini sebagai kitab suci? Suci artinya apa? Tidak berubah-ubah sih. Tidak ada campur tangan manusia. Iya. Kalau ini kan tadi udah jelas, ada catatan kaki di pinggir halaman, disisipkan menjadi ayat. Berarti kan itu ada pemikiran manusia dijadikan firman Tuhan. Baru tahu sih emang Pak. Baru tahu. Iya makanya. Sebelumnya bisa menghubungi Suci dari mana? Tahu dari mana? Dari Instagram Bapak. Instagram. Saya ya tertarik gitu ngeliat kan. Saya juga merasa apa? Kayak ada pertanyaan muncul di pikiran saya. Kenapa tidak hanya satu aja gitu? Kenapa ada 3 pribadi gitu? Dan saya pelajari dalam-dalam. Ya konsep penebusan dosa Yesus Kristus itu apa ya, mengharukan gitu Pak. Mengharukan. Kayak pengorbanannya gitu. Ya, sangat terharu gitu ya. Iya Pak. Kalau Ridwan merasa terharu karena Yesus sudah berkorban, sudah menebus dosa Ridwan dengan cara mati di atas kayu salib, berarti Ridwan harusnya cinta dengan Yesus nggak? Hah? Iya pastinya. Cinta Yesus. Tapi kalau Ridwan dikasih kesempatan sebagai orang Kristen yang berkuasa, ngelihat Yesus mau disalib, Ridwan itu bakal nolong supaya Yesus tidak disalib atau bakal menolong tentara Romawi ikut nyalib Yesus? Sebagai orang Kristen. Iya, menolong pasti. Ya sebagai pengikut Kristus kan biasanya iya. Menolong siapa? Menolong Yesus atau menolong tentara Romawi nyalib Yesus? Menolong Yesus pasti. Menolong Yesus supaya tidak disalib. Kalau tidak disalib dosanya nggak jadi ditebus. Iya. Gimana? Iya, kalau menolong tentara Romawi nyalib Yesus, tega bener gitu menyalib orang yang kita cintain. Kalau diam aja ngelihat. Kalau diam aja, berarti egois dong. Udah tahu orang yang dicintai disalib kok diam aja, egois nggak? Katanya cinta sama Yesus. Mungkin egois supaya dosa saya ditebus ya saya diemin aja gitu. Ya kan? Iya, egois juga sih. Egois. Sekarang kalau Ridwan melihat Yesus mau disalib, terus ternyata sudah disalib sama tentara Romawi dengan diem aja, berarti tentara Romawi yang nyalib Yesus itu buat Ridwan berjasa apa berdosa? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Karena Yesus juga waktu itu berdoa kepada mereka untuk dimaafkan gitu. Berdoa kepada Bapa, iya, supaya memaafkan mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya. Ya, tetapi perbuatannya si tentara Romawi ini yang menyalibkan Yesus supaya dosanya Ridwan ditebus, itu tentara Romawinya buat Ridwan berjasa apa enggak? Ya, berjasa. Berjasa. Tentara Romawi disuruh siapa? Pontius Pilatus. Pernah dengar kan? Dengan apa? Bujukan ahli-ahli Taurat. Dituntut oleh Imam Yahudi supaya Pilatus menyalibkan Yesus. Iya. Imam Yahudi dapat Yesus dari mana? Dari pengkhianatan Yudas itu. Nah, Yudas Iskariot. Iya. Yudas Iskariot kenapa menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi? Siapa yang membisiki dia? Iblis waktu itu. Iblis. Berarti iblis buat Ridwan berjasa atau berdosa? Kalau iblis tidak membisiki Yudas, bakal ada penyalipan nggak? Nggak tahu juga, mungkin. Saya juga nggak tahu. Itu logikanya nggak dong. Enggak. Tapi karena iblis sudah membisiki Yudas, sehingga Yudas menyerahkan Yesus ke ahli Taurat, sehingga ahli Taurat menyerahkan Yesus ke Pontius Pilatus, sampai akhirnya Pontius Pilatus cuci tangan, ya kan? Karena tetap dituntut oleh Imam Yahudi. Akhirnya Pilatus menyuruh tentara Romawi untuk nyalib Yesus. Berarti iblis, Yudas, Imam Yahudi, Pontius Pilatus, dan tentara Romawi semuanya nih buat orang Kristen berjasa apa berdosa? Berjasa. Ya. Kalau nggak ada mereka kan nggak ada penebusan dosa. Betul?
Logis gak gitu caranya? Logis gak? Menebus dosa manusia dengan cara membunuh manusia. Ya, ya nggak logis sih emang. Saya ngomong berdasarkan ayat Bible. Ada loh. Yang iblis membisiki Yudas juga ada loh. Ya, 180. Nah, menurut ahli-ahli perjanjian baru juga, dari 4 gospel ya, kalau Thomas ini kan nggak masuk Bible kan. Markus, Matius, Lukas, Yohanes, yang ditulis pertama tuh Markus. Matius dan Lukas menyadur dari Markus. Menyadur. Jadi di dalam Matius 80% isi dari Markus. Yang di Lukas 60% isi dari Markus. Terus Markus menyadur siapa? Markus menyadur tulisannya orang bernama Homer. Penulis Homer ini yang menceritakan tentang Raja Odyssey. Setelah membantu temannya mengalahkan kota Trojan, pernah dengar Trojan? Dulu ada filmnya ya, Troy gitu kan, Brad Pitt gitu kan. Ada seorang raja diceritakan namanya Odyssey, membantu Achilles menyerang kota Trojan, menghancurkan, kemudian dia pulang ke negerinya namanya negeri Iliad. Perjalanan dia pulang 10 tahun itu yang disadur oleh Markus. Nih ayat-ayat yang sama. Nih begini-gini, Odyssey cerita begini, Markus cerita begini. Ceritanya mirip, cuma diganti-ganti nama orangnya, diganti-ganti nama tempatnya. Ya, ini Markus ya. Banyak lah pokoknya di sini. Markus menyadur Homer tentang Raja Odyssey. Yohanes menyadur siapa? Yohanes menyadur penulis yang namanya Euripides yang sedang menceritakan Dionysus. Dionysus itu anaknya dewa Zeus. Ya, jadi Markus menyadur ceritanya Odyssey, Yohanes menyadur ceritanya Dionysus. Jadi bukan penulis asli begitu. Bukan soal penulis aslinya. Bener nggak nih firman Tuhan kalau begitu? Kalau ini menyadur tulisan orang, ini menyadur tulisan orang, berarti bener nggak nih firman Tuhan? Yang jadi masalah itu bukan penulis aslinya atau bukan. Penulis aslinya udah jelas nggak tahu siapa. Karena pada zaman dulu orang bisa menulis suatu cerita dan dia mengaku sebagai orang lain gitu. Itu masih boleh. Masih boleh. Boleh dulu, zaman dulu. Itu namanya disebut dengan forgery. Saya nulis tapi saya ngaku bernama Ridwan. Belum dipenjara zaman itu. Kalau zaman sekarang dipenjara. Gitu, iya. Nah, Markus menyadur Homer, Yohanes menyadur Euripides. Ceritanya disadur, tapi nama orangnya diganti, nama tempatnya diganti. Ada cerita di sini, Odyssey pulang sebelum nyampe rumah, di dalam sebuah rumah dia kakinya dibaluri dengan minyak oleh seorang wanita. Yes, di Markus juga ada kan? Ada, iya. Nah. Dionysus anaknya dewa Zeus. Pernah dengar dewa Zeus tahu kan? Tahu. Hercules tahu kan? Tahu. Itu adalah dari budaya Helenisme Yunani. Ya. Yunani itu menguasai daerah Mediterranean itu dari mulai Mesir, Palestina, Persia, Babilonia, terus negara-negara Asia kecil di atasnya ya sampai Eropa itu semua dikuasai oleh Yunani dari mulai tahun 332 sebelum Masehi, 332 atau 322 saya lupa, sampai tahun 63 Masehi sebelum Masehi, 322 atau 332 sebelum Masehi sampai 63 sebelum Masehi. Baru 63 diganti oleh kerajaan Romawi menguasai daerah situ di bawah penjajahan itu. Yunani bawa budaya Helenisme, itu tadi Zeus, Hercules, Perseus, Helen. Romawi bawa kebudayaan paganisme. Ada dewa Jupiter, punya anak Merkuri. Ya. Buktinya apa? Buka di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul berapa ya? Lupa gue. Empat 14 kalau nggak salah.
Bentar. 14 ayat 12 sama saja. Benar ya? Iya, Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Jadi ketika itu orang-orang melihat Paulus menyembuhkan orang lumpuh. Orang-orang yang melihat langsung bilang, si Barnabas itu Zeus, Paulus itu Hermes. Hermes itu siapa? Anaknya Dewa Zeus. Jadi orang-orang yang melihat mereka masih kental kepercayaan dengan Dewa Zeus. Gitu. Ya, berarti itu masih ada sisa-sisa budaya Helenisme. Apakah ini firman Tuhan kalau begitu? Saya punya kitab lain, ini kitab juga dari Gideon, tapi ini ada terjemahan bahasa Mandarinnya. Ini Coba baca. Barnabas, Jupiter, and Paul Mercury, because he was the chief speaker. Iya sama. Dewa siapa? Barnabas disebut dewa siapa? Jupiter, Kalau yang di sini dewa siapa? Barnabas. Zeus. Beda bang, sama Jupiter sama Iya beda. Zeus. Beda. Zeus di Yunani, Jupiter di Romawi. Iya. Lah kok bisa beda? Sama-sama Bible loh. Iya. Kumaha kalau kata orang Sunda, damang. Iya. Kok bisa beda? Yang satu disebut Zeus, yang satu disebut Jupiter. Ini ada yang bahasa Indonesia nih. Di sini aja. Maju, Ridwan. Ini buku udah tua banget soalnya. Iya. Apa nih? Maka Akan Barnabas disebut Jupiter, Jupiter. Di situ Barnabas disebut Zeus. Zeus. Kok bisa beda? Paulus di sini disebut apa? Merkuri ya. Iya, Mercury. Di situ Paulus disebut Hermes. Hermes. Jadi yang salah yang mana? Kalau gitu. Nah, maksud saya gini loh. Apakah bisa kitab yang punya kesalahan-kesalahan seperti ini disebut sebagai kitab suci gitu? Walaupun masih ada ajaran-ajaran Tuhan yang tersisa gitu. Iya sih. Meragukan ya sebagai kitab suci. Nah, apalagi tadi ada apa di sini? Ayat ini pasti tidak asli gitu. Kalau yang ayat ini pasti tidak asli kan itu kan sudah di luar 4 gospel. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 kan di luar 4 gospel. Berarti kan bisa dikatakan tulisan-tulisan ini adalah tulisan-tulisan yang apa ya? Di luar daripada yang dianggap perkataan Yesus. Nah, sekarang Ridwan mau ikut Yesus atau mau ikut Paulus? Iya, mengikut Yesus. Nah, kalau mengikut Yesus berarti sholat, sujud, sunat, nggak makan babi, puasa, nanti kalau mati dikafanin. Gitu? Iya. Kan ada ceritanya Yesus itu kan? Iya. Nah, kalau nggak ada ceritanya saya nggak akan ngomong gitu. Iya juga ya. Nanti ada pendeta bilang, oh kalau sujud itu kan cuma tradisi katanya. Ya, karena sebagian ortodoks juga ada Ya, yang sujud. ada orang Kristen yang sujud ada. Tapi kan tidak semua orang Kristen sujud. Oke disebut tradisi, tapi tradisi itu kan pasti berasal dari sesuatu. Ada yang memerintahkan. Pasti ada yang memerintahkan kan? Dari mana kira-kira yang memerintahkan? Kalau dari mulai tradisi orang Yahudi. Belum lagi yang perempuan pakai kerudung. Iya. Kristen perempuannya nggak pernah pakai kerudung. Iya, yang Protestan kebanyakan sih. Nah, oke lah Kristen Ortodok masih pakai sama kerudung. Katolik ada yang. Ya. Tapi kan tidak seragam gitu. Berarti mungkin apa Roh Kudusnya beda-beda atau gimana? Iya juga sih. Nah, Iya betul. sedangkan di Islam, kita di Islam memuliakan Yesus, memuliakan Nabi Yesus. Bahkan Nabi Yesus atau Isa putra Maryam itu disebut 25 kali, sedangkan Nabi Muhammad SAW disebut cuma 4 kali. Bahkan ibunya Yesus, maminya Yesus, Maria atau Maryam, di Quran punya surat khusus, surat Maryam gitu. Ada kan surat Maryam di situ? Gak ada. Ya kan? Iya. Jadi di Quran kita tuh malah memuliakan nabi-nabi. Ya.
Contoh, di situ ada cerita Nabi Nuh mabok anggur telanjang setelah banjir surut. Nabi Harun di situ di Bible itu perjanjian lama disebutkan apa? Membuat patung sapi untuk disembah orang Israel. Nabi Ayub di situ setelah diuji dia menyalahkan Tuhan karena Tuhan kejam gitu terusan. Nabi Salomo atau Sulaiman diceritakan pernah musyrik, tahu nggak musyrik? Menyembah Tuhan lain. Ya. Terus ada lagi Nabi siapa? Lot, tahu Lot? Iya. Menghamili 2 anak perempuannya sendiri. Di Quran ada nggak cerita-cerita begitu? Nggak ada. Semua nabi itu adalah maksum, terbebas dari dosa atau kesalahan. Salah pernah lah mungkin lah, tapi bukan maksiat gitu loh. Maksum itu artinya dia juga tidak mungkin berbohong, dia juga tidak mungkin melakukan maksiat gitu. Oke, Nabi Adam alaihissalam di Islam kita sebut Nabi juga pernah melakukan kesalahan, memakan buah yang dilarang. Tetapi setelah melakukan itu dia bertobat, diampuni nggak? Diampuni. Nabi Daud pernah melakukan kesalahan ketika memutuskan perkara umatnya. Setelah itu udah bertobat, diampuni nggak? Diampuni. Nabi Muhammad SAW malah pernah ditegur. Lagi bermajelis sama sahabat-sahabatnya, ada orang miskin datang minta-minta, wajahnya Nabi bermuka masam. Cuman bermuka masam aja ditegur. Tapi kan bukan maksiat. Daud diceritakan pernah menghamili istri sahabatnya, tentaranya, ya. panglimanya, Uria namanya. Kemudian Urianya taruh di pasukan paling depan, biar apa? Biar cepat mati kan? Itu namanya pembunuhan berencana bukan? Iya. Setelah mati baru istrinya dinikahi. Apakah ada nabi-nabi seperti di Bible itu cerita di Quran seperti itu? Nggak ada. Pertanyaannya, kalau nabi-nabinya bisa begitu, mengambil 2 anak perempuannya sendiri, berzina sama istri orang, musyrik malah, pernah menyembah Tuhan yang lain. Bahkan Nabi Harun diceritakan membuat patung sapi untuk disembah, membuat berhala kan berarti kan? Iya. Apakah itu nabi-nabi yang kurang ajar atau Tuhan yang salah pilih nabi? Karena Nabi juga manusia. punya kehendak bebas sendiri gitu. Oke, kehendak bebas sendiri. Iya. Diberikan Manusia, bebas, gitu kan? Ya tapi apakah Tuhan nggak tahu dia bakal berbuat begitu? Masih tahu sih sebenarnya. Kalau tahu kok masih ditunjuk nabi gitu maksud saya. Iya sih. Apakah mau Tuhan yang Maha Kuasa ini mau menyampaikan pesan kepada manusia melalui nabi yang berbuat maksiat? Kalau nabinya berbuat maksiat, umatnya percaya apa enggak gitu? Iya, pasti meragukan. Di Quran nggak ada cerita-cerita begitu, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Semua nabi-nabi dimuliakan. Dan juga di dalam Quran banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains yang tadi saya bilang. Itu dikonfirmasi sama sains baru zaman-zaman sekarang. Pernah dengar nggak alam semesta ini mengembang? Ada ilmuwan dari barat yang mengatakan begitu. Alam semesta ini mengembang. Di Quran disebutin. Dari mana tuh Nabi Muhammad SAW tahu kalau alam semesta ini mengembang? Coba. Iya, nggak mungkin dikarang sendiri. Nggak mungkin. Nah, bagaimana mau Nabi Muhammad SAW tahu? Belum ada teleskop, belum ada apa. Di Quran disebutin, pada mulanya kami jadikan langit dan bumi itu satu. Kemudian kami pisahkan keduanya. Langit dan bumi. Artinya apa? Pernah dengar Big Bang? Iya, Big Bang. Kok bisa sama? Iya. Iya juga ya Pak ya. Di Quran dikatakan kami menurunkan, kami ini maksudnya Allah SWT, menurunkan besi untuk manusia supaya bermanfaat buat manusia. Besi yang ada di bumi yang bisa diambil sama manusia walaupun di bawah permukaan bumi diambil, itu menurut NASA itu asalnya bukan dari bumi, asalnya dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi ketika bumi baru terbentuk. Aku bisa sama, kami menurunkan besi supaya bermanfaat bagi manusia. Iya ya. Laut ada yang tidak bisa bersatu. Adanya di mana? Di Selat Gibraltar, Spanyol. Itu adalah pertemuan Laut Mediterania dengan Laut Pasifik. Iya, pernah lihat juga saya. Ya. Kok bisa nggak nyatu? Gitu. Lah kok di Quran disebutin
Apakah Nabi Muhammad SAW pernah ke Selat Gibraltar? Nggak ada hadisnya. Tahu dari mana itu? Di Quran sebutin lagi, di dalam laut ada api. Di dalam laut ada sungai, ada air tawar yang tidak bisa bercampur dengan air asin. Ada membrannya gitu, nggak bisa nyampur. Di Quran, lah kok bener ada bisa? Apakah Nabi Muhammad SAW ada hadis pernah nyelam ke laut? Iya. Bagaimana bisa nyelam kalau nggak ada alat diving? Iya bener sih. Apa mungkin itu Nabi Muhammad SAW yang mengarang? Di Quran surat Al-An'am 125, ketika Allah SWT membiarkan orang tersesat, Allah SWT akan membuat orang itu dadanya sesak dan sempit seperti ketika mendaki langit gitu. Ya, mendaki langit nih, berarti kan orang ke atas makin tinggi, dadanya makin sesak dan sempit kan? Kenapa? Karena udara oksigen kan makin tipis. Coba naik ke gunung dah. Ya, nggak usah tinggi-tinggi lah, 5.000 kaki lah. Udah mulai susah napas kan? 10.000 kaki, udah susah. 15.000 kaki, apalagi? Sesak dadanya nggak bisa bernapas. Orang Nepal mungkin udah biasa hidup di atas 15.000 kaki. Mereka mungkin masih bisa 20.000 kaki. Tapi coba udah 25.000 kaki. Orang udah susah nggak bisa napas. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu mendaki langit itu dadanya kan sesak dan sempit? Apa dia ada hadisnya naik gunung tinggi gitu? Nggak pernah. Yang tahu oksigen itu makin tinggi makin tipis siapa? Namanya ilmuwan Pascal namanya. Dia baru tahu tahun 1648. Setelah itu baru diteliti lagi lah oksigen ini. Tapi ketika abad 7 seorang nabi yang dikatakan ummi, tidak pandai baca tulis, kok bisa ngomong begitu? Dari mana dia dapat pengetahuan seperti itu kalau bukan dari yang menciptakan langit, bumi, dan manusia? Iya, Itu maksudnya. Dan masih banyak yang lain. Kira-kira ada 1000 ayat yang ngomong sains. 1000 itu mungkin sekarang sudah terbuktinya oleh sains itu baru kira-kira 80%. Yang 20% belum terbukti salah dan juga belum terbukti benar. Tapi insya Allah nanti akan terbukti dengan ilmu probabilitas. Salah satu yang belum terbukti atau belum bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan itu apa? Ketika ada ayat yang mengatakan bahwa Allah SWT memperjalankan Nabi Muhammad SAW, ya, yang disebut dengan Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kemudian Mi'raj itu dari Yerusalem, Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Itu mungkin belum bisa dijelaskan sama ilmu pengetahuan, ya. Tapi kan di hadisnya diceritakan Nabi mengendarai buruk dari Mekah ke Yerusalem. Buruk itu artinya cahaya. Berapa kecepatan cahaya sekarang? Tahu nggak? Hampir mendekati 300.000 kilometer per detik. Per detik, bukan per menit, per detik. Nah, kisah perjalanan Isra Mi'raj itu hanya dilakukan dalam waktu semalam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Mekah hanya dalam waktu semalam. Ilmu pengetahuan belum bisa menjelaskan. Mungkin nanti 10 tahun lagi, mungkin nanti 100 tahun lagi, mungkin nanti 1000 tahun lagi. Yang tahu Allah SWT. Manusia belum bisa jelasin. Ya itu sih, itulah yang disebut dengan iman. Iman, kan? iya. Kalau iman itu kan mempercayai sesuatu yang tidak bisa dilihat atau dijelaskan. Iya. Tapi kalau yang bisa dijelaskan seperti ini, atau dengan akal sehat, konsep penebusan manusia, konsep keselamatan manusia, konsep ketuhanan yang satu, esa dan sebagainya, itu masih bisa diterima dengan akal, masih bisa dipikir. Mungkin nggak Tuhan punya 3 pribadi? Orang punya kepribadian ganda aja udah susah ngurusnya kan? Apalagi punya 3 pribadi, gitu. Ridwan dari kecil pasti berpikir Tuhannya orang Kristen itu adalah esa, satu, tetap satu, pribadinya 3. Ketika Yesus dibaptis, ada di mana dia? Di Sungai Yordan. Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Bapa berbicara di langit, kedengaran suaranya kan? Inilah anakku yang kukasihi. Ada Yesus di sungai, ada burung merpati Roh Kudus, ada suara di langit. Ada berapa Tuhan? Ayo bilang 1. Kalau bilang 1, saya mau nanya mekanismenya gimana? 1 tapi nongol 3, beda-beda.
berbarengan lagi. Mau bilang 1 ke 3 kalau gitu? Iya. Coba di Iya, pikir. secara logika bener sih emang 3. Mau bilang satunya gimana? 3-tiganya nongol bareng gitu. Tapi kalau Yesus yang di dalam kitab itu, yang bahkan dia ngaku seorang nabi, ditempatkan hanya sebagai seorang nabi, masuk akal semua gitu. Tapi kalau dijadikan Tuhan, karena sudah ada doktrin yang masuk. Nah, dari mana doktrinnya? Itu tadi ada Dewa Zeus, punya anak dari manusia, Hercules, punya anak dari manusia lagi namanya Perseus, Jupiter, punya anak namanya Merkuri, dan sebagainya. Itu konsep itu yang diambil Kristen. Mau buktinya? Yang ngomong Bible bukan saya loh. Mana kitab kecil? Oh ini. Ini sama ini. Ini Bible Katolik Amerika. Namanya New American Bible. Isinya juga 73 surat. Yang disebut dengan John 1:1. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini kan, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Dan ada catatan kaki di bawahnya nih. Yang saya kuning-kuningin tulisannya apa? Hellenistic philosophy. Filosofi Helenistik. Helenistik dari mana? Ya dari Yunani itu. Coba terjemahin ini judulnya apa? Lord system crucified Savior Christian before Christ. Coba terjemahin artinya apa? Dunia abad ke-16 itu ya Pak ya? Bukan, ini artinya 16 juru selamat yang 16 juru selamat dunia yang disalib. Kekristenan sebelum Kristus. Sebelum ada Yesus sudah ada 16 orang atau disebut juru selamat dunia yang disalib. Iya. Dan bangkit menjadi Tuhan. Bangkit. Ada di sini namanya ceritanya. Mau disebut itu mitos, silahkan. Tapi mitos itu kenapa bisa sama dengan Kristen gitu maksudnya? Nih nama-namanya. Disalib dan bangkit. Iya. Ya, ini yang nulis, ini kata yang nulis ya. Tapi yang nulis ini sejarawan loh. Bukan orang sembarangan nulis. Bangkit naik. Macam-macam ceritanya. Ya macam-macam. Setelah mereka bangkit baru dituhankan. Bahkan awal-awal Kristen masih ada Kristen yang percaya begini. Ini namanya kelompok separatisme. Yesus sebelum dibaptis belum jadi Tuhan. Setelah dibaptis baru dia jadi Tuhan. Ketika dia disalib, yang diangkat Kristusnya bukan Yesusnya. Ada Kristen yang begitu. Kayak gitu. Namanya Kristen separatisme. Nanti ada lagi Kristen yang namanya modalisme. Modalisme itu artinya Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Baru nanti keluar Trinitarianisme. Trinitarianisme, 3 pribadi yang berbeda, 1 hakikat. Ya. Tapi waktu abad kedua Tertullianus bilang Yesus tidak setara dengan Bapa. Di abad keempat dikoreksi, disempurnakan oleh Bapak Gereja namanya Athanasius. Yesus itu setara dengan Bapa. Berarti awal-awal kekristenan yang saya tahu abad 40 itu gimana konsep? Yang mana? Tuhanannya. Kristen awal. Yang di apa? Yang katanya diburu oleh Paulus itu sendiri. Iya. Ya, sebelum itu saya sebutkan dulu jenis-jenis Kristen awal. Iya. Ada Kristen yang namanya ikut Gnostik. Gnostik itu di dalamnya ada Kristen yang disebut dengan Kristen Basilidean. Kristen Basilidean ini menganggap penyaliban Yesus itu hanya sebuah ilusi. Yang disalib bukan Yesus,
tapi Simon orang Kirene. Ada gospelnya di sini. Cuman nggak masuk ke dalam Bible. Nggak masuk. Ini namanya Nag Hammadi Scriptures, naskah-naskah Nag Hammadi. Nag Hammadi itu nama desa di Mesir. Kalau dibaca ini menceritakan Yesus melihat penyalipan itu dari jauh, yang disalib Simon orang Kirene. Berarti bukan menganggap Yesus sebagai Bukan, boro-boro Tuhan yang disalib aja bukan Yesus. Ya, itu Kristen Basilidean. Itu masuk ke dalam kelompok Kristen Gnostik. Nanti ada lagi Kristen bukan Unitarian, Arianisme. Arianisme ini menganggap Yesus hanya ciptaan. Dia pernah tidak ada gitu. Karena dia adalah ciptaan. Jadi dia bukan Tuhan. Jadi kelompok Arianisme tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Nanti ada lagi kelompok Nazarin. Nazarin itu adalah pengikut-pengikut Yesus dari kota Nazaret. Ada lagi Kristen Ebionite. Ebionite itu Kristen orang-orang Yahudi yang tidak makan babi, tetap disunat, tetapi tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka hanya menganggap Yesus sebagai pemimpin rohani gitu. Baru nanti ada Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus. Kristen-Kristen yang disebut sebagai Kristen Paulin. Paulin itu yang mengikuti pemikiran Paulus. Dari 5 kelompok ini yang digandeng sama Kaisar Romawi, Kaisar Konstantin itu yang Paulin. Mereka yang akhirnya menjadi partner penguasa pada saat itu. Nah yang ini kan kalah semuanya berarti kan. Kalah, diburu, dipenjara, diungsikan dan segala macam. Yang berkuasa yang Paulin. Kemudian yang Paulin ini menjadi Kristen awal. Pindah ke Romawi, menjadi agama yang legal di Romawi. Pertama legal di Romawi dikeluarkan Edict of Milan gitu, Dekret Milan. Kristen boleh dianut di Romawi. Kira-kira tahun 313 Masehi itu. 380 Masehi Kristen dijadikan agama resmi negara Romawi, menjadi agama bangsa Romawi. Dikeluarkan dekret namanya Edict of Tesalonika. Kaisarnya udah ganti kaisarnya. Jadi Kristen tadinya yang hanya menjadi agama persaudaraan di wilayah Palestina, ketika dibawa ke Romawi menjadi institusi. Kalau ke Yunani menjadi filosofi, karena sama menggunakan filosofi Yunani, ya kan? Ketika menyebar ke seluruh Eropa udah jadi institusi. Ketika nyebrang ke Amerika dibawa sama orang-orang Kristen Eropa, di Amerika menjadi apa? Menjadi industri. Betul nggak jadi industri? Iya benar. Coba kalau Natal kayak apa gitu kan? Itu kan industri. Gitu. Jadi ajaran Yesus Tuhan berasal dari orang-orang yang punya filosofi Yunani, paganisme Romawi, dan Platonisme. Platonisme ini juga berasal dari Yunani juga. Ada sebuah buku, tulisannya Santo Augustin. Kalau yang tadi ini kan bukti ya bahwa ini Bible itu ada yang mengadopsi ajaran Helenisme kan. Tadi ini yang kalau yang Platonisme dari sini. Ini tulisannya Santo Augustin. Apa nih? Coba dibaca. Kalau ada yang nggak tahu baru tanya saya ntar. Iya loh, dari tadi nggak minum.
Benar? Ada buku-buku Platonisme, Iya. ya kan? Iya, Platonis, itu Platonis. yang diterjemahkan dari bahasa Latin ke bahasa Yunani kan? Maksud dan tujuannya sama kan? Yang tadi in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Ya kan? Berarti ada hubungannya juga dengan Platonisme. Yang pengaruh paganismenya ada di sini. Buku First and Second Apologies dari Justin Martyr. Justin Martyr adalah seorang bapak gereja juga. Dia mengatakan sini, coba dibaca. Bisa. Museum, Sons of Jupiter. Paham maksudnya? Tentang konsep ketuhanan. Iya, jadi ketika berbicara tentang Yesus, putra sulung dari Tuhan yang mati di atas kayu salib pagi dari ketiga, kami nyatakan ya, we propound, kami nyatakan tidak ada yang baru dan berbeda dengan apa yang kalian ya orang-orang Romawi percayai dan hormati sebagai putra-putra Dewa Jupiter. Jadi Yesus disamakan dengan putra-putra Jupiter oleh Justin Martyr. Ya kalau Jupiter kan berarti kan tadi Romawi, paganisme Romawi. Yang ini tadi Helenisme, yang ini tadi Platonisme. Banyak banget versinya. Ya memang harus. Iya, ngadopsi. Harus apa ya? Harus lengkap. Kalau nggak lengkap nanti tanggung. Nanti kalau mau belajar lagi bisa. Saya bisa punya bukti-bukti yang lain untuk membantah bahwa Yesus dinubuatkan di Perjanjian Lama. Semua sudah ada bantahan. Berdasarkan linguistiknya, berdasarkan konteksnya, berdasarkan perspektifnya Yahudi, berdasarkan sejarah, semua bisa membuktikan bahwa Kristen itu dalam tanda kurung apa ya? Menggunakan kitabnya orang Yahudi tapi ditafsirkan dengan kacamata Kristen. Ya sebenarnya sih nggak perlu bicara panjang lebar begini ya. Bicara panjang lebar ini kan hanya untuk meyakinkan. Iya. Ketika kita baca ayat ini pasti tidak asli, udah cukup sebenarnya. Buat saya udah cukup. Ada pertanyaan, teman-teman mungkin? Atau ada sanggahan, silakan. Ya. Atau ada keinginan seperti apa gitu? Setelah mengetahui hal-hal seperti ini, apa yang bisa kita bantu? Berarti ajaran-ajaran yang disebar oleh murid-murid Yesus ke kayak ntar Ethiopia gitu, yang ke tanah-tanah Arab atau tanah yang lain gitu kayak Mesir gitu, itu ajaran yang berbeda dari kitab yang ini sekarang atau bagaimana? Yang mereka rela mati tersiksa gitu. Oke. Kalau yang kami imani, yang disebut dengan Hawariun, ya. Hawariun itu adalah murid-murid Yesus. Itu pasti menyebarkan tauhid juga. Pasti menyebarkan tauhid. Bukan tapi menyebarkan kebangkitan atau penyaliban Yesus gitu. Tidak. Buat kami orang Islam, kami tidak mempercayai murid-murid Yesus percaya bahwa yang disalib Yesus. Buat Islam, Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Disebutkan dalam Quran. Tapi yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Gitu. Nah, ya, tentang yang dikabarkan oleh orang-orang Kristen awal pada saat itu bahwa ada yang bangkit dan segala macam, ya itu adalah cuma dari tulisan-tulisan orang ini yang nggak tahu siapa yang nulis. Sekarang Yesus berbicaranya dalam bahasa apa kalau menurut Ridwan? Kalau yang saya pelajari dulu Aramaik ya. Di Palestina itu ada bahasa Ibrani sebagai bahasa resminya orang Yahudi, juga dipakai dalam bahasa beribadah. Ada bahasa Aramaik yang dipakai dalam bahasa sehari-hari. Ada penjajah bawa bahasa Yunani.
Kira-kira Yesus dan murid-muridnya, apakah mereka berdakwah dalam bahasa Yunani? Seperti enggak, ya kan? Tapi kok kitabnya bisa bahasa Yunani? Gitu. Iya, berubah. Nah, sedangkan murid-murid Yesus itu bukan murid-murid orang-orang yang terpelajar. Petrus, Yohanes, mereka cuma penjala ikan. Bagaimana caranya mereka bisa menulis kitab yang panjang begitu dalam bahasa Yunani? Nggak mungkin. Ada kok tulisannya, Yohanes dan Petrus bukan orang terpelajar. Ya, dengan akal sehat, mungkin nggak murid-murid Yesus yang bukan orang-orang terpelajar bisa menulis sebuah kitab-kitab itu Matius, Markus, Yohanes dengan bahasa Yunani? Iya sih. Iya benar. Mau dikatakan bahasa Yunani adalah bahasa lingua franca pada saat itu, oke, betul. Tapi apakah mungkin murid-murid Yesus yang tidak pernah istilahnya makan bangku sekolahan bisa nulis bahasa Yunani? Dan itu yang nulis itu, kalau kata ahli-ahli perjanjian baru, yang nulis itu adalah orang-orang terpelajar dengan bahasa Yunaninya. Gitu. Lagi pula nama Jesus atau Yesus kapan baru ada? Iya, awalnya Yesua, Yesua bahasa Ibrani. Bahasa Aramaiknya Pak, Iso. Orang yang berbahasa Arab nyebutnya Isa. Orang Yunani nyebutnya Isus. Depannya I semua. Iso, Isa, Isus. Huruf C baru ditemukan di tahun 1524. Abad 16 tuh. Baru ada huruf C. Abad 17, tahun 1632, baru ada kata pertama kali Jesus di sebuah dokumen pengadilan di Inggris. Halo Mel? Halo Mel? Waalaikumsalam, ya. Masih di studio nih, gimana? Ya Alhamdulillah. Oke. Kalau gitu gini aja. Kalau memang Ustadz Agus sudah datang belum? Udah datang. Nah, kalau udah datang, ya udah Ustadz Agus aja yang sahadatin. Minta foto KTP-nya. Iya, nanti kita kirimin sertifikat. Kita kirim ke keluarganya. Adanya apa? Kebaca masih. Ada tulisan Kristennya. Oh, Katolik. Ya udah, Ustadz Agus aja yang sahadatin. Lo rekam ya. Lo rekam, nggak usah. Nanti bilang sama keluarganya, kita kirimkan sertifikatnya. Nanti kalau perlu pembinaan kita bantu, gitu aja. Ya, kabarin ya nanti ya. Oke, ya, Assalamualaikum. Itu sertifikatnya harus dikirim? Enggak, bisa langsung dibikin tuh udah dibuat, bisa langsung di print. Enggak, dikirim ke keluarga? Enggak dong, ke yang bersangkutan dong. Oh. Kalau ini ada kasus, ada seorang ibu-ibu yang mensadatkan suami sirinya. Suami sirinya malah nggak bertanggung jawab, masukin ke rumah sakit, nggak bisa dihubungin. Sedangkan ibu ini tidak mau kembali ke agama lamanya, tapi ada keluarganya yang Muslim datang gitu. Iya. Oh ya, saya mau diskusi juga Pak. Soalnya kalau saya maunya belum siap beritahu ke keluarga ataupun orang tua. Iya. Nah, karena pengadut Kristen yang keras banget mereka gitu. Apalagi ibu sendiri gitu. Nggak apa-apa. Iya. Gini. Nanti kita bisa bantu gini. Kalau dalam hal ini kan dalam hal iman ya. Dalam hal iman, yang penting sekarang buat Ridwan, kalau memang sudah menerima Islam sebagai agama yang benar, satu-satu yang benar, terus mau masuk Islam, nanti setelah itu ada masalah apa kita bantu. Pasti kita bantu. Butuh pengacara aja kita sediain pengacara. Gratis. Nggak perlu bayar. Tapi kalau memang harus menghadapi orang tua yang menentang, bener-bener menentang sampai mengancam bunuh diri. Sampai mengancam itu? Iya, dia kalau saya masuk Islam. Berarti kalau begitu, itu kan bisa menjadi masuk ke dalam ranah hukum. Kita pun bisa sediain pengacara. Bahkan kalau diusir dari rumah pun kita sediain rumah sementara. Sampai begitu.
Jadi jangan khawatir, kita di yayasan itu, di belakang kita itu umat Islam yang membantu orang-orang untuk masuk Islam. Tapi kalau beneran bunuh diri, saya mungkin sebagai anak juga nggak mungkin. Yang ngancam bunuh diri ibu ya? Iya. Biasanya itu hanya kertak. Biasanya sih begitu, hanya kertak. Belum tentu dia berani melakukan. Tapi kalau saya benar-benar dibenci, gimana? Dibenci? Nggak apa-apa, mendingan milih dibenci keluarga apa dibenci Allah SWT. Iya sih. Nah, gini, segala sesuatu yang mungkin Ridwan sekarang takut, itu belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Banyak dulu orang-orang begitu, saya takut begini, takut begitu. Ternyata ketika dia berhadapan dengan keluarganya, ternyata nggak sampai terjadi. Yang terjadi pun ada. Tapi ketika terjadi, kita siap bantu. Kita siap bantu. Butuh bantuan apa? Kasih tahu kita. Bentar ya. Ya Mel, ya Mel. Ya. Tahu sih sebenarnya, cuman bisa nggak ngerekam di rumah sakit, kan nggak boleh. Ya, setahu gua nggak boleh. Jadi di kita yayasan, kita selalu siapkan bantuan untuk orang yang masuk Islam. Baik itu bantuan materi dan non materi. Tapi keputusan untuk Ya, elah ini Melisa, sebentar ya. Halo ya. Nah, ya udah nanti habis ini selesai ini gua ke situ sama Erik. Ya. berarti keputusan saya untuk memberitahu kalau bahwa saya ada Islam ke keluarga saya itu keputusan milik saya sendiri. Iya, Pak. terserah. Bukan keputusan Bukan. tim. Bukan. Terserah Ridwan cari waktu yang paling tepat, paling enak, paling nyaman untuk memberitahu keluarga. Itu terserah kapan ngasih tahunya. Ada mualaf-mualaf kita yang memberitahu orang tuanya baru 2 tahun kemudian ada. Baru 2 tahun kemudian. Setelah 2 tahun kemudian baru ada. Tapi kan harus hati-hati. Hati-hatinya dalam arti apa? Di dalam rumah kamu ada nggak makanan yang haram? Terus kamu bisa sholat nggak di rumah? Gitu. Iya. Kan kewajiban kita sholat masalahnya. Ada mualaf kita 2 tahun baru dia ngasih tahu orang tuanya sholat yang ngumpet-ngumpet. Kalau udah makanan babi dia nggak makan, dia keluar gitu. Ada yang begitu. Ada yang kayak gitu ya. Tenang aja, itu kita pasti lindungin. Kita tidak akan menuntut, kamu harus kasih tahu orang tua. Enggak lah. Enggak ya Pak ya? Enggak. Gitu. Kamu harus cari waktu sendiri. Kapan kamu bisa kasih tahu? Iya, selama mungkin itu nggak apa-apa. Selama tidak membahayakan. Iya. Saya mau mempertimbangkan dulu Iya. emosional ibu saya yang masih Iya. itu, Pak. Siapa tahu juga bisa mendakwahi juga. Iya. Kasih tahu, mah, Yesus sunat loh, mah. Kenapa Ridwan nggak sunat, mah? Gitu misalnya. Contoh. Itu kan contoh-contoh kecil. Mah, Yesus ternyata sujud loh, mah. Kenapa kita nggak pernah sujud ya? Gitu. Iya. Yesus puasa loh, mah. Yesus nggak makan babi loh, mah. Hal-hal kecil seperti itu bisa mengubah pikiran manusia. Benar. Ya, kalau mau minta ayat-ayatnya tinggal ngomong sama saya kasih. Iya. Banyak ketakutan seperti itu, tapi tidak semuanya terjadi kok. Tenang aja. Iya, Pak. Bahkan kalau sampai diusir, kasih tahu saya. Iya. Keluar kamu dari rumah, kasih tahu saya. Diusir enggak, karena saya udah pisah juga karena saya ngekos. Ya Mama udah ada rumah sendiri gitu, Pak. Kalau orang sudah ngekos, udah bisa hidup sendiri, itu biasanya menjalankan Islamnya lebih mudah, jauh lebih mudah. Hanya nggak ngasih tahu orang tua aja kan, tapi dia bisa sholat, dia bisa menjaga makanannya. Hidup dari uang sendiri lah, gaji sendiri. Hidup sendiri. Kalau kamu sudah pisah dengan keluarga, gimana caranya supaya mamanya nanti bisa menerima, paling tidak terlalu kaget atau bagaimana? Deketin mamanya, baik-baikin mamanya, ambil hati mamanya. Dan belum nggak usah nyinggung Islam. Nggak usah, ngambil hati dulu supaya kamu lebih disayang sama mamanya. Kamu juga harus bisa tunjukin ke mamanya, kamu lebih sayang. Sekarang sayang? Iyalah pasti. Harus lebih sayang 3 kali lipat, bisa nggak caranya? Nah, caranya begitu. Ambil hatinya. Iya, ketakutan saya itu sih. Belum tentu terjadi, jangan terlalu takut. Kalau bilang mau bunuh diri itu biasanya cuma kertak aja. Karena benar-benar menentang banget saya. Kamu berapa saudara? Anak tunggal lagi, Pak. Anak tunggal. Dan ibu satu-satunya orang tua saya sekarang gitu, yang dekat. Oh, iya. Iya, Papa? paling dekat ya ibu saya, keluarga satu-satunya.
Papa udah pisah gitu. Oh, papa sama mama udah pisah? Udah pisah. Nggak cerai secara hukum dan agama, tapi pisah karena nggak bisa cerai gitu. Nah, itu juga salah satu yang bisa dipertanyakan kan. Di Kristen nggak boleh cerai, tapi kenapa di catatan sipil banyak orang Kristen cerai? Iya. Di Islam boleh cerai nggak? Boleh, tapi dibenci Allah SWT. Tapi boleh. Bedanya sih. Iya. Jadi kayak gitu Pak. Nggak mau. Nggak apa-apa. Berarti hak saya sendiri untuk mau kapan pun ngasih tahu hak saya sendiri Pak. Iya. Makanya saya takut publis muka saya ke YouTube, takut keluarga atau teman-teman saya kaget gitu Pak dan memberitahu ke mama saya gitu. Kita tidak akan membahayakan orang yang masuk Islam. Nah, kita kan tugasnya membantu, bukan membahayakan. Iya Pak. Kalau untuk ditayangkan di YouTube itu hanya untuk syiar agama. Iya. Siapa tahu dari pembicaraan tadi kita tuh ada orang nonton, dia bisa berpikir, kemudian dia menyatakan masuk Islam, kamu juga dapat pahala. Iya. Itu istilahnya. Iya benar. Kalau kamu nggak mau ditampilkan mukanya, nanti sama editor bisa ditutup, mau diganti muka siapa juga bisa ya. Pesan aja mau ganti muka siapa Rik. Mau Harry Potter bisa. Atau cuma mau di blur juga bisa. Bisa itu. Kelihatan muka aja. Bisa. Mudah-mudahan suara nggak dikenali gitu. Suara diganti bisa Rik ya? Bisa, suara juga bisa diganti. Tenang aja. Kita bisa bantu. Yang bisa kita bantu kita pasti bantu. Dan kita tidak mau membahayakan si calon mualaf. Iya Pak. Udah. Yang penting kamu yakin masuk Islam atas kemauan kamu sendiri. Iya. Ya? Alhamdulillah. Nanti kita bantu. Enggak ya? Ini kita mau pergi nih soalnya nih. Bukan bermaksud mengusir. Enggak Pak, enggak apa-apa. Ini masalah juga ada orang mau masuk Islam, dia juga tertahan di rumah sakit. Baik, kita langsung aja mulai ya. Sebenarnya tadi saya dapat infonya bahwa Ridwan ini datang mau bersahadat. Tapi kan tadi Ridwan bilang mau diskusi dulu. Nggak ada masalah, kita layanin. Mau diskusi dulu, bahkan ada 7 jam, 5 jam juga kita layanin. Yang penting masuk Islam dengan keyakinan yang penuh. Gitu ya. Jangan ada keraguan-keraguan. Ya, dan ini tadi jadi sertifikatnya sudah dibuatin. Oh ya, bawa KTP nggak? KTP Tadi udah dibalikin belum KTP? Bentar. Saya cuma mau cocokin takut salah di sini. Ini Pak. Nah, Ridwan Rudolf Aditya, betul ya? Iya Pak. Kok ada Rudolf ini? Nama baptis kayaknya. Oh baptis? Iya. Oke. Ya, KTP Jakarta Timur. Ini sertifikat sudah dibuat, jadi Ridwan tinggal hanya membacakan dari sini. Pernyataan memeluk agama Islam dan seterusnya sampai sini, sampai dengan ini saya nama siapa, agama sebelumnya apa, dengan kesadaran ini dibaca sampai 2 kalimat syahadat baru saya tuntun syahadat. Oh, saya baca dari sini sih. Iya. Oh ya. Oke, silakan. Pernyataan memeluk agama Islam sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dengan ini saya menyatakan surat Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya menyatakan nama saya Ridwan Rudolf Aditya. Agama sebelumnya Kristen dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat? Sudah. Tahu artinya? Belum. Artinya kan 2 kalimat syahadat itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya itu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Udah itu aja. Menerima nggak artinya itu? Iya. Ya, menerima dalam hati ya, dengan ikhlas dan ridho ya. Baik, kalau gitu sekarang saya tuntun syahadat. Ikuti kalimat yang saya akan ucapkan dalam bahasa Arab, nanti dilanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Ikutin saya dulu, dengerin saya dulu baru diikutin ya. Oh ya. Asyhadu. Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah.
dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Udah cukup gitu aja. Sah. Kamu sudah sah menjadi muslim. Alhamdulillah. Ya. Yang perkara nanti selanjutnya kita bantu. Iya. Oke. Sekarang tolong ditanda tangan di atas materai terus nama lengkap. Iya. Ya, ini nanti pulang, ini tinggal ditempel foto sendiri ya. Sendiri. Foto Ridwan ya, jangan foto orang lain ya. Foto Ridwan, ini KTP saya pulangin. Ini nanti pulang, setelah ditempel foto, diusahakan di laminating, di fotokopi. Terus secepatnya Ridwan ke kelurahan untuk mengganti keterangan agama di KTP. Ya. Ini ada bingkisan yang sudah kita siapkan. Belum sunat kan? Belum, Pak. Tunggu di rumah, nanti tentukan hari dan tanggal ke Mbak Suci. Iya. Ya, saya mau sunat tanggal sekian, hari apa, jam berapa gitu. Alamat kosan saya. Alamat kosan. Iya. Jadi nanti kita kirim juru sunat ke kosannya Ridwan. Iya, Pak. Sunat di tempat kosnya. Iya, bisa, Ya? Pak. Bisa, nggak usah bayar, semuanya gratis. Benar, Pak. Ya, sunat di tempat kosan, nanti juga sekalian dikasih obat. Jadi nggak perlu ke apotek lagi beli obat, nggak usah. Oke. Cari waktu yang paling baik, yang maksudnya yang paling nyaman, ya, jangan mengganggu pekerjaan. Ini ada sarung, ya, dari BHS Tech, sarung atlas, masya Allah ya. Ini adalah persembahan dari BHS Tech. Ini ada sajadah. Nah, sajadah ini ada tulisannya nih. Nanti dipraktekkan ketika sambil baca buku ini. Ini ada buku petunjuk sholat, ya, dibaca mulai dari niat, wudhu, sholat dan segala macam, berapa rakaat, sholat ini, nanti semuanya ada di sini, ya, dibaca. Prakteknya pakai sajadah ini. Kalau lupa baca ini. Mau baca itu, ya, iya, Pak. Sholat sehari 5 kali, cepat bisa pasti, insya Allah. Iya. Ini buku Iqra. Nah, buku Iqra ini nanti dipergunakan. Nanti ya, juga kasih tahu ke Mbak Suci, Mbak, saya bisa menyediakan waktu dalam seminggu 2 hari, hari apa, jam berapa. Ya, Iya, Pak. nanti kita juga kirim guru privat ke kosannya Ridwan. Belajar Iqra, belajar sholat, belajar akidah, sampai belajar nanti supaya sampai bisa baca Quran. Ya, Qurannya juga kita harus sediain. Ini ada Quran mushaf, Al-Quran tajwid mudah, keluaran dari Ummul Qura. Ya, ini nanti dipakai untuk dibaca setelah bisa baca Iqra. Ya. Kalau mau baca terjemahnya dulu boleh. Tapi adabnya memegang Quran harus berwudu. Ya, ya, berwudu dulu baru baca. Ya. Iya, Pak. Belum bisa baca bahasa Arabnya, baca terjemahnya dulu. Ya. Ini tolong diterima. Ini. Oh ya, satu lagi sebentar. Ada sejumlah uang, jumlahnya nggak banyak. Tolong diterima. Ini adalah uang zakat. Khusus untuk orang-orang yang baru masuk Islam seperti Ridwan ini. Nggak apa-apa, Pak. Nggak boleh nolak, jangan sombong. Nggak boleh. Ya, nanti mau disedekahkan ke siapa boleh. Ya, tapi ini adalah hak untuk orang-orang yang baru masuk Islam. Masukin sini ya. Iya, Pak. Silahkan nanti mau buat beli apa peci atau apa boleh. Buat editor juga boleh. Ya, karena mualaf atau orang yang baru masuk Islam itu adalah orang-orang salah satu kelompok yang berhak menerima zakat. Ya, ini saya masukin sini aja ya, KTP-nya atau ini. Oke, ini nanti semuanya buat Ridwan. Ada yang mau saya sampaikan begini. Di dalam Islam kita memahami bahwa setiap bayi yang lahir sebenarnya dia muslim karena dia fitrah. Fitrah itu artinya sifat asal manusia, dia suci, bersih. Muslim artinya dia orang yang berserah diri hanya kepada yang menciptakan dia. Bayi lahir bisa apa? Bisa apa-apa. Dia tumbuh besar karena dititipkan kepada orang tuanya. Ketika bayi itu nanti besar, mungkin dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Ya. Iya. Dia ibaratnya dikafirkan oleh orang tuanya. Tetapi ketika bayi itu nanti besar, dia mendengar Islam dan menerima Islam, bahkan dia sampai masuk Islam seperti Ridwan sekarang,
Sebenarnya Ridwan bukan pindah agama, tapi Ridwan kembali ke fitrah manusia. Ya, jadi jangan bilang pindah agama, kembali ke fitrah. Kalau masalah administrasi boleh disebut pindah agama. Tapi kalau masalah apa nih namanya akidah kita tuh sebenarnya bukan pindah agama, tapi kembali ke fitrah manusia. Satu lagi, setiap manusia yang bukan Islam, ketika dia bersyahadat dengan sungguh-sungguh dan atas kemauan sendiri, itu sebenarnya dia adalah dosa-dosa dia dari mulai akil balik sampai dia bersyahadat itu insya Allah dihapuskan. Dalam Islam kita begitu. Tetapi kebaikan yang pernah dia lakukan dari mulai akil balik sampai dia bersyahadat tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Tetap dicatat. Tetap dicatat. Jadi tetap punya modal kebaikan. Tapi dosa-dosa dibuang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu artinya segala pujiannya milik Allah SWT. Ya, jadi ini adalah kabar gembira buat Ridwan. Ridwan sekarang seperti seorang bayi yang baru lahir, atau seperti selembar kertas yang putih kosong tidak ada tulisan apa-apa. Ridwan yang berhak menulis dengan segala amalan kebaikan, menulis dengan segala ibadah yang diperintahkan. Ya, isi semuanya dengan kebaikan untuk modal kita kembali ke Allah SWT. Ya, insya Allah setiap ada pertanyaan atau ada masalah yang berhubungan dengan kemualafan Ridwan, jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan hubungin Suci atau saya. Oke Pak. Kita pasti bantu. Baik Pak. Ya, urusan itu semua. Sunat nanti janjian sama Suci. Yang sunat bukan Suci ya, nanti kita kirim guru ya. Belajar apa namanya Iqra juga seminggu 2 kali, setiap pertemuan 90 menit. Itu juga nggak bayar, dari kita semua yang bayar. Pokoknya harus sampai bisa baca Quran. Iya Pak. Janji ya? Iya janji Pak. Alhamdulillah. Baik. Kalau gitu terima kasih banyak ya perhatiannya atas perhatiannya buat para pemirsa. Buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami bisa mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 30 30 300 300. Wah, keren ya. Atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Insya Allah partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita pamit undur diri. Oh ya, sebelumnya kita doa ya. Iya Pak. Ridwan sebagai orang yang dosanya sekarang 0, nanti tolong doain saya, doain teman-teman, doain penonton. Dosanya 0. Dosa saya udah banyak. Dosa kita teman-teman di sini udah banyak. Dosanya Ridwan hari ini 0. Jadi kalau orang dosanya 0 pasti doanya dikabulkan. Ya, doain saya, doain teman-teman, doain penonton supaya kita semuanya istiqomah. Istiqomah itu artinya kita konsisten. Dan juga doakan kita semuanya husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan muslim. Ya, doain kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah SWT. Oke. Juga saya berdoa juga buat kita semua, mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, dan juga kita dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah. Ya, juga kita berdoa semuanya agar kita semua dihindarkan dan dijauhkan dari api dan azab neraka. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum peluk. Gimana sih? Peluk dulu dong. Ya, Ridwan sekarang sok dalam iman yang mudah-mudahan sih komat. Insya Allah. Alhamdulillah. Teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman ngaji. Saya pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke